Ketika kita jadi kalau jujur itu kebanyakan kita iri atau memang sombong dianya? Jujur. Tiba-tiba nih lagi pengajian nyimpenin handphone baru. Foto-foto dulu ya. Foto. Pakai yang baru kan. Terus temannya bilang, dia kan nggak pernah minta foto, baru sekarang mentang-mentang handphonenya baru. Kenapa dia ngomong gitu? Karena dia nggak punya handphone itu. Tapi kalau dia punya gimana? Oh ya, biasa aja kan? Cobain deh, Bu. Loh ini omongan, ini coba deh. Maka benar Bu, ketika saya nggak punya Harley, mobil saya Jimny dulu, mobil pertama saya itu Jimny. Tahu nggak mobil Jimny Bu? Itu setiap hari off-road. Kan keras Bu. Tiba-tiba saya naik mobil sedan Bu. Lagi enak-enaknya mobil sedan pertama yang saya beli adalah Corolla GL. Lagi enak-enak pakai Corolla, ya Allah. Nikmat mana yang kau dustakan? Fabi ay alai robikum. Bayangin setahun pakai Jimny, tiba-tiba pakai sedan Bu. Ya, empuk banget. Padahal cuma Corolla GL waktu itu. Ya Allah, tiba-tiba Harley lewat. Wih, belagu sombong. Karena saya nggak punya. Jadi saya bilang, sombong lu, arogan kamu. Di mana nggak arogan, dia minta jalan karena bodinya gede. Kalau motor kecil kan bisa selapit-selapit kan Bu. Dia harus jalan terus, kalau nggak berat dia nahan. Mesinnya panas, bodinya berat, maka dia minta jalan. Toto-toto itu minta jalan biar minggir, karena kalau nggak nanti kena gitu loh. Kan dia nggak kayak motor rem gampang, gitu kan susah. Motor gede kan makin susah. Sebenarnya gitu Bu. Nah karena ibu nggak punya, ibu bilang apa? Sama dulu juga rumah saya kan di pinggir jalan. Ya iyalah emang nggak mungkin di tengah jalan. Kalau jam pagi itu anak saya berangkatnya pagi. Kenapa pagi? Karena biar jalan sepi kan. Dingin lagi. Itu pagi-pagi subuh setelah subuh. Ya Allah ya Robana pulang syuting subuh ini kagak ganggu suaranya bobo gitu kan Bu. Dalam hati Bu apa Bu? Ya Allah, tolong cabut rasa iriku. Caranya gimana? Aku punya ya Allah. Lagi naik mobil Corolla GL, tiba-tiba ada anak Harley lewat. Itu kesel Bu. Apalagi spion saya hampir kena, sakit di sini. Beli mobilnya aja udah kebahagiaan. Tiba-tiba si pionnya mau kena stangnya, kan nyakitin di hati ya Bu. Saya gini, istri saya bilang marah. Berani, saya bilang lah. Emang gue pikirin, saya juga dulu anak motor. Cuman kan di Bandung motornya anak Brotherhood, motor murah Bu. Motor kolot gitu kan. Wah, gue datangin ke sini anak Brotherhood. Oh, zaman dulu kan mulai kesel saya. Itu saya bilang, bukan begitu. Kenapa? Jujur, sebenarnya kamu marah atau iri? Marah lah. Sombong dia. Coba terenungin lagi. Kalau kamu punya Harley seperti mereka, kira-kira apa yang di benak kamu? Ketika lagi nyetir mobil, ada anak Harley. Pasti nolehnya gimana? Kelompok mana nih? Oh HOG. Sekarang biasanya Harley Owner Group, HDCI, atau kelompok motor kan dia kenal kan? Temen gue, buka jendela. Woi berisik. Gitu Bu. Saya pernah lagi di Cibubur lagi. Tiba-tiba anak Harley, macet kan, suka gitu kan, buka jendela. Berisik. Gitu kan, dia ngelirik. Woi bang, berisik. Lu mesti berani nggak? Ya karena temen. Marah nggak? Enggak. Tapi kalau yang nggak temannya gimana? Sombong. Gitu kan? Karena nggak punya. Ya Allah ya Rabbana, saya mohon cabut rasa iriku ya Allah. Caranya gimana? Aku punya Harley ya Allah. Dan alhamdulillah wa syukurillah ketika punya Harley, ya biasa aja ternyata. Bayar pajaknya mahal. Maaf ya, Harley saya bersurat paper, full paper. Kan ada yang NP, no paper ya. Udah nge-no paper nggak bayar pajak belagu lagi, ngeselin memang. Saya full paper, karena saya tahu diri, oh saya tujuannya apa ini. Nah, jadi ternyata Ibu, ketika yang naik Harley diuji nggak? Ibu lagi diuji juga nggak? Pernah nggak mikir gitu? Nggak, ngeselin tuh belagu, karena udah pikir. Allah lagi,
nguji ibu ketika ibu tidak punya uang, tapi Allah juga lagi nguji yang punya Harley tadi. Sama seperti ibu lagi naik mobil mewah, tiba-tiba ingat zaman dulu ada orang di angkutan umum yang keringetan. Yang diuji siapa? Siapa? Dan dia juga diuji, bu, nggak punya duit, panas-panasan. Dia juga nggak mau, pinginnya menaik taksi kali. Mepet, lihat uangnya, ya cukup sampai segini doang kan gitu. Karunya dia juga lagi diuji, tapi ibu juga lagi diuji nggak? Pahami bahwa ketika ibu dilapangkan, ibu lagi diuji. Ketika ibu lagi susah pun, ibu lagi setuju. Oke, pertanyaannya. Jadi sekarang, ketika ibu diuji ke lapangan, tiba-tiba ibu sombong, ibu diajab nggak sama Allah? Ibu jadi nggak punya duit kan? Benar? Sekarang kita nanya, ya Allah, ya Rabbana, hari ini saya kesusahan ini gara-gara satu, Allah uji saya, atau Allah lagi ajab saya. Kemarin saya sebenarnya ngapain ya? Ketika saya banyak uang ngapain ya? Jawab. Oh iya ya Allah. Dulu saya punya Harley. Dipakai siar nggak sih saya Harley? Iya, saya pakai siar, saya pakai datang ke pengajian. Tapi ketika saya pengajian pakai Harley, ternyata jemaahnya nggak suka. Iya, Pak Ustadz pakai Harley, sombong gitu. Salah lagi. Saya bikin anak-anak yatim piatu dikumpulin di Buperta, akhirnya mereka diboncengin naik Harley. Biar dia merasakan, dengan harapan dia punya cita-cita. Biar besok lusa bisa, Bu. Saya pikir begitu, tapi belum tentu semua nganggap begitu loh, Bu. Bisa jadi si anak itu makin tertekan. Salah lagi saya bilang. Makanya Harley-nya saya jual. Tapi pernah pakai, Di? Pernah. Berapa tahun? 4 tahun. Dengan segala kesombongannya anak Harley. Saya ngalamin? Ngalamin. Saya pernah pakai pengajian pakai Harley? Sering. Wow sih. Tapi apakah itu kesombongan? Bisa jadi sih. Bisa jadi itu kesombongan. Atau bisa jadi yang ngomong sombong yang enggak. Jadi jadi ujian tuh bagi yang punya Harley atau bagi yang nggak punya Harley? Pahami itu. Pahami itu. Jadi ketika ibu nggak punya uang sekarang, bisa ujian nggak? Yang punya uang ujian nggak? Ibu sekarang nggak punya uang, biar ibu tahu rasanya nggak punya uang, biar besok lusa kamu punya uang, kamu harus tahu uang itu mau dipakai apa lagi. Karena ketika Allah ambil, kamu ternyata nggak punya apa-apa kok. Begitu kan? Termasuk popularitas. Ujian apa? Ujian apa? Ujian atau apa namanya? Ajab. Popularitas itu ujian loh, Bu. Makanya saya pakai popularitas untuk apa? Untuk di jalan Allah dengan cara pengajian. Kenapa nggak saya pakai baju udeng-udeng segala macam? Itu udah banyak orang ustadz kayak gitu. Artis jadi langsung berubah gitu kan. Ngapain? Itu kan pilihan dia. Pilihan saya tetap jadi artis tapi saya ngajakin kebaikan, kebenaran dengan Quran hadis. Bisa nggak? Bisa. Maka popularitas saya pakai. Saya ngomong sama Dude, kamu harus memanfaatkan popularitas di jalan Allah loh. Karena ini ada ujian buat kamu. Caranya gimana, Kang? Saya kan nggak kayak Akang. Gampang, Dek. Kamu tinggal pergi ke sholat di masjid, kan udah beres. Nyontoh kan, artisnya sholatnya, ya Allah, udah artisnya, kasepnya sholat. Itu kan juga siar, saya bilang. Gak usah kita menjadi sesuatu ustadz atau apa. Ya juga ya Kang, simple. Gak usah harus jadi ustadz. Cuman karena saya telanjur, bukan telanjur ya, karena saya belajar Quran hadis, maka saya diperintahkan nyampein, ya saya nyampein. Maka saya gayanya, pernah kemarin, Kang Adi tolong dong, Kang Adi kalau pengajian tuh pakai kopiah. Terus pakai sorban. Mau saya pakai kopiah sorban? Mau. Tonton sinetron saya Jendela Anak SMP. Nah, saya pakai sorban, pakai kopiah, dan saya jadi kiai di situ. Biarkan saya menjadi diri saya, biar menjadikan role model untuk ini ada orang kok yang ini. Jadi popularitas juga adalah ujian nggak? Uang ibu ujian nggak? Kegantengan ibu ujian nggak? Kecantikan ibu ujian nggak? Kegantengan, kecantikan adalah ujian. Bisa nggak kamu mempertahankan pasangan hidup kamu walaupun kamu banyak yang suka di pura? Harus bisa komit.
Anda cantik, Anda harus bisa mempertahankan itu. Karena itu adalah juga kecantikan, kegantengan, uang, mobil, harta semua adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Anak yang di rumah pun ujian nggak? Anak saya yang pertama pangkatnya mayor. Alhamdulillah lulus kemarin jadi Danyon di 623. Ujian juga nggak dikasih anak seperti itu? Makanya saya ingat jabatan adalah ujian buat kamu. Dan anak saya kan ganteng kayak bapaknya. Kenapa nggak punya anak ganteng? Iri. Maaf, bukan bercanda. Ya, anak saya ganteng. Maka anak saya termasuk tentara yang ganteng lah kayak bapak. Cuman bedanya dia kayak ibunya. Kalem, baik, ngomongnya teratur. Bapaknya kan cicilan. Itu adalah ujian buat dia. Saya ngomong, yang karirmu bagus. Kamu ditugaskan di Papua, di daerah konflik. Alhamdulillah Allah berikan keselamatan buat kamu. Ditugaskan di Kongo, kamu baik. Prestasi kamu pun baik. Tapi kegantengan kamu adalah ujian. Dan prestasi kamu juga adalah ujian. Jangan sampai membuat kamu sombong dengan semuanya. Karena semua adalah saham. Sering sih saya juga sombong dengan fasilitas saya sebagai aktor. Kalau datang ke restoran kemudian sudah penuh, kadang-kadang keaktorannya dikeluarin. Maaf Pak, harus reservasi. Saya Adipura, saya mohon Anda siapkan satu table buat saya. Dan dia bilang, ya udah, suka dapat Bu. Ya kan fasilitas. Kadang-kadang saya lupa, yang ngantri banyak nggak? Di beberapa tempat di Bali kalau saya datang kan agak penuh terus. Kalau saya datang, saya dapat. Kadang-kadang saya nggak enak juga. Tapi istri saya suka ngomong maju ya, maju kan karena istri kan jenderal saya ada yang lebih tinggi. Saya nggak enak yang udah fasilitas privilege gini daripada ngantri nggak dapat. Kadang-kadang suka itu. Tapi itu ujian juga nggak? Pernah nggak menyadari apapun yang Allah berikan kepada kita adalah ujian karena Allah uji kita dengan kebaikan dan keburukan. Ketika ibu lulus dari ujian tersebut, ini babnya harusnya nggak masuk di sini nih ya. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, surat 2135 Allah beri kita ujian dengan kebaikan dan keburukan. Oke, lanjut. Apakah kita tahu ini ajab apa ujian? Kita tahu dari mana ini ajab atau ujian? Yang hari ini kita alami ini ajab apa ujian kita kan nggak tahu kan? Oke. Ya Allah, aku lagi susah. Karena masalahnya sampai hari ini kita selalu merasakan kalau diuji itu kalau lagi nggak punya duit. Sekarang kita rubah mindsetnya. Ketika Anda nggak punya duit, Anda diuji Allah. Setuju? Ketika Anda banyak uang, diuji Allah nggak? Lebih banyak dibeliin apa? Tuh duit. Yang lucunya, ketika nggak punya uang, kita ngomong, Allah lagi uji kita. Kalau lagi banyak duit, Allah berikan keberkahan buat kita. Baru seminggu kabur. Seminggu nggak? Seminggu masih. 2 minggu, 3 minggu, ngilang. Reunian ngomong maaf, ini hanya nyekek ibu. Saya terakhir istri saya bilang, yang kamu 2 kali ditipu tuh ada 2 loh yang. Kenapa? Kayaknya kamu bodoh katanya. Kalau sekali ditipu boleh lah. Ini kalau 2 kali ditipu bodoh loh yang. Ternyata saya baru sadar Bu, kita tidak mungkin ditipu oleh orang lain. Kita hanya bisa ditipu oleh orang-orang yang kita yakini dia baik. Satu sahabat dekat, kedua saudara dekat. Dalam hati sadis seperti itu ya kehidupan. Karena memang begitulah kehidupan. Kita kan kalau sama orang ini ditipu, itu dulu ya, minjem duit baru kenal gitu kan Bu. Tapi kita hanya bisa ditipu oleh sahabat dekat dan kita hanya bisa ditipu oleh saudara dekat. Ini pengalaman saya. Kalau yang lain kan hati-hati kan. Sebagai pemain antagonis kan. Tapi kecolongan juga sebagai pemain antagonis oleh sahabat dekatnya dan saudara dekatnya. Lewat juga. Nah, ini aja apa ujian. Saya review. Saya flashback. Saya pernah nipu nggak? Nggak. Kamu bayar duitnya gimana? Selama ini keuangan kamu gimana? Sebelum masuk sama saya udah potong 15% duluan, 2,5% pajak, sisanya infak dan sedekah saya keluarin. Biar istri saya terima dalam kondisi uang ready for use.
Maka istri saya suka marah. Yang, kenapa? Saya baru tahu loh yang. Kan dia minta tolong, kamu pernah bayar zakat berapa? Saya nggak pernah ngomong, diem aja. Udahlah yang penting uang yang kamu terima itu udah bersih dari zakat, udah beres semuanya, tinggal pakai. Namanya perempuan kan suka potong lagi, suka manyun. Udah sebelum dikasih saya potong dulu, potong zakat, potong ini. Terakhir dia pingin nyontek. Nyontek. Dia lihat contekannya. Dah, saya baru tahu dia nyontek dari SPPT, laporan pajak. Kan ada tuh zakat berapa. Saya masukin di situ zakatnya. Dia lihat dan ada slip gak? Aku boleh nggak yang bulanannya disamain sama zakat kamu? Maksud kamu apa? Kok bisa zakatnya lebih gede daripada jatah istri? Ya memang gede zakat saya yang. Saat zakat sedekah infak saya gede 15%. Tapi buat kamu kan 15%. Memang kamu nggak dapat 15%. Kamu cuma 10%. Tapi rumah mobil atas nama kamu kan? Saya bilang itu. Oh iya gitu ya cara kamu ngitungnya. Iya yang saya nggak ingin uang kamu. Jadi saya hitung-hitung, saya nggak pernah nipu. Saya bayar juga apa yang zakat saya, sedekah saya, infak saya. Berarti udah beres dong. Tapi kenapa masih begini? Oh ini adalah ujian. Surat 2 Al-Baqarah ayat 115. Surat berapa Bu? 2 Al-Baqarah ayat 100. 4230 dulu, 4230 dulu. Jangan lompat dulu, 4230 dulu. Ini udah pengen selesai aja pengajiannya. Tenang dong di. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsira. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan. Jadi apapun yang terjadi hari ini adalah karena perbuatan kita enggak? Mungkin kita lagi ingin meningkatkan keimanan. Allah berikan ujian biar iman kita meningkat. Ibu pingin nggak meningkat imannya? Nah kita kan pingin kita menjadi orang baik, maka apapun ujian kita hari ini yang terbaik nggak buat kita? Kan kamu lagi diuji, Kenapa kamu diuji? Karena kamu ingin naik tingkat. Ya Allah, saya ingin naik tingkat, ya Allah. Saya ingin dari muslim, mukmin, mutakin, muklisin. Pasti setiap orang ingin ningkat dong dari muslim ke mukmin, mukmin ke mutakin, mutakin ke muklisin. Ya kan, Bu? Karena fasilitasnya kan beda. Kalau muslim apa, mukmin apa, mutakin apa, muklisin apa. Nanti pada saat pertemuan yang akan datang kita buka ini. Beda muslim, mukmin, mutakin, muklisin. Pasti beda-beda. Nah, ketika apapun yang terjadi hari ini adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Ketika hari ini kita sempit, pertanyaannya, ketika kita dulu lapang, suka nggak kita memberikan orang lain menjadi kelapangan atau malah menyempitkan orang lain? Pikirin. Ketika kita banyak uang, banyakkah orang yang aku tolong dengan uangku atau banyak nggak yang tidak aku tolong dengan uangku sampai akhirnya aku alami lagi? Jadi ini bisa jadi ajab, bisa jadi Tapi kalau kita punya uang banyak tapi kita tetap menyalurkan rezeki kita, maka ini Tapi kalau lagi banyak uang kita makin keket merengket, ini contoh Bu. Dulu saya ngomong, ini contoh ya. Kalau saya punya uang 1 juta, saya Jumatannya ngasih 100.000. Benar Bu? Berarti berapa persen tuh? 10%. Ketika saya punya uang 1 miliar, ngasih kancelengnya berapa ke masjid? Sama. Jadi besok lusa lo bilang apa? Punya uang 1 juta ngasih 100.000. Good. Punya uang 1 miliar ngasihnya? Oh oke. Kamu nggak dipercaya lagi. Diambil lagi bisa nggak? Nah saya caranya tetap ngasih ke masjidnya 100.000. Tapi infaknya saya tinggiin. Sedekahnya saya tinggiin. Wakafnya saya tinggiin. Supaya tetap dapat nilai di 10%. Maka saya bilang 15% saya lakuin. Minimal 10%. Ya pernah 10%, banyaknya 15%. Ya namanya juga kan naik turun pendapatan kan. Pendapatan naik turun. Jadi kadang-kadang ya paling minimal 10%. Yang penting kan 2,%-nya beres. Nah, ketika kita banyak uang, kita mau nggak ngeluarin? Ini fakta menunjukkan, jangan kan ngomong orang lain, saya sendiri. Ketika saya punya uang 1 juta, saya ingin dilapangkan, saya sedekah. 100.000 ke masjid. Tapi ketika kita lagi punya uang 1 miliar, berapa yang kita masukin? Berat Bu, keluar tuh Bu. Wes, keluar dompet. Ada 1 juta. Ngasihnya berapa? 100 lagi Bu.
Itu mental kita memang. Itu yang kalau kata guru saya, Syekh Rahman Ahmad, mental miskin lu di. Kenapa? Ketika lu punya uang 101 juta, lu sedekahnya 100.000. Tapi ketika lu punya 1 miliar, sedekah lu 100.000. Itu namanya mental miskin, dia bilang. Muhammad bin Auf bingung cara ngabisin duitnya, sampai akhirnya borong semua kurma yang gagal panen. Tapi ibu tahu, Allah lipat gandakan nggak? Di sebuah negeri ada penyakit yang bisa disembuhkan dengan kurma busuk. Datang ke situ, dibeli, kaya lagi. Betul nggak, Bu? Kalau kita punya uang 1 juta, ngasih berapa? 100.000. Ketika punya uang 1 miliar, kacau. Besok lusa diambil lagi nggak sama Allah? That's it. Nah, jadi itu yang saya sampaikan. Jadi bisa ini aja atau ujian. Ya Allah, aku sih berpikir satu ya, aku nggak pernah nipu orang, aku selalu bayar zakat, tapi aku masih ditipu. Ini aja apa ujian? Jangan GR dulu, Bu. Jangan GR, oh ini ujian. Tar dulu, saya bilang. Jangan dulu GR, Di. Pinginnya sih ujian ya. Tapi dalam hati saya enggak. Kamu nggak boleh begitu. Kamu harus uji dulu secara serius. Ini ajab atau ujian. Ternyata yang membuat kita susah mengakui ini ajab, bukan ujian, karena kita merasa diri kita paling benar. Betul nggak? Wah, aku mah bener dah, aku mau bayar zakat, aku mah selalu dan bernafkahkan hartanya 15%, aku nggak pernah nipu. Merasa bener nggak? Tapi kok kejadian? Terus kita dengan bangga, Allah lagi uji saya. Begitu kan? Tar dulu. Ini ajab apa ujian? Sifat siapa yang selalu merasa dirinya benar? Iblis. Kenapa kau ciptakan dari tanah sementara kau ciptakan atau dari api? Surah 7 Al-A'raf ayat 12. Itu sifat siapa? Jangan-jangan sifat-sifat setan begitu kuat dalam diri kita. Kan kemarin dikatakan, setan wujudnya siapa? Manusia juga kan? Bisa nggak kita jadi kesetanan? Nah, bisa saja kita merasa diri kita paling benar, paling oke, paling soleh, paling benar gitu kan? Makanya kita cek, sebenarnya ini aja Pak ujian. Cek yang ketiga adalah surat 7 Al-A'raf ayat 200 sampai 201. Untuk mengetahui apakah ini aja Bapak ujian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzagonaka minasyaitoni nazgun fasta'id billah innahu sami'un alim. Innaladina takau idza masukhum ta'ifum minasyaitoni tadzakaru fa'idza hum mubsirun. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Bisa saja saya digoda setan, merasa diri saya paling benar. Maka dikit-dikit apa yang terjadi kepada kita adalah ujian. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa waswas dari setan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Oke, cara yang terakhir untuk mengetahui ini ajab dan ujian adalah saya mohon pelindungan kepada Allah. Ya Rabbi, auzubika min hamazati sayatin wa auzubika Rabbi an yadurun. Saya baca itu terus. Terus saya baca, Bu, seharian. Sehari pertama nggak dapat jawaban. Saya jikirin lagi terus, ya Allah lindungi aku dari bisikan kata setan. Sebenarnya aku ingin tahu ini salahku, ajab darimu, atau ini adalah ujian bagiku, ya Allah. Itu saya ngelakuin terus. Sehari bang, 2 hari blank, 3 hari baru des. Ya Allah, ternyata ini adalah kesalahan saya. Kesalahan saya yang pertama, 1, saya tidak sesuai Al-Quran. Setiap pinjam meminjam harusnya tertulis. Surat 2 Al-Baqarah 280. Hutang pinjam meminjam harus tertulis nggak? Di atas segel. Tapi Anda tidak melakukannya karena saudara dan teman dekat. Melanggar ayat itu enggak? Jadi pelanggaran yang saya lakukan adalah 1, surat 2 Al-Baqarah 280. Segala urusan saya dalam utang piutang muamalah tidak tertulis. 280 apa 282 ya?
282. Maaf, 282. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wah, ini ayat paling panjang ibu aja baca di rumah. Ini memang ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, surat 2 Al-Baqarah 282. Ayat yang paling panjang itu di Al-Baqarah ini. Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan apa yang akan ditulis itu. Jadi kesalahan saya satu, karena dia teman, karena dia saudara, maka tidak tertulis. Saya melanggar ayat itu nggak? Oke, benar, saya tidak pernah nipu orang lain. Oke, benar, saya tidak pernah melakukan kesalahan yang merugikan orang lain. Saya tetap membayar zakat saya tetap membayar zakat. Tapi saya tetap melanggar Allah di bidang muamalah. Dan ketika itu saya lakukan, saya mau ngomong apa? Ya Allah, aku akui ya Allah, ini ajab darimu ya Allah. Karena saya melanggar ayat. Kalau saya tertulis, gampang nuntutnya nggak? Sampai detik ini saya nggak punya tertulisnya, Bu. Dari dua itu. Ya, susah nggak nuntutnya? Susah. Gara-gara siapa? Jadi ini ajab apa ujian? Sedih nggak? Tapi memang bukan ajab dari pemakaian dananya. Karena udah bayar zakat sudah segala macam. Tapi ajab karena kelalaian tidak mengikuti aturan Allah ketika tidak mencatatkan semuanya secara Jadi ajabnya ringan nggak? Kesalahannya ringan apa gede? Nah, paham? Paham? Tapi tetap melanggar ayat ini nggak? Jadi yang untung dia, makanya dia memang modusnya udah gitu, Bu. Masa sama saudara aja masih tulis-tulisan sih, Kang? Oh iya, kan gitu begonya gitu ya. Padahal kan itu udah modus, Bu. Dia ngomong, kita tertulis aja. Masa sama saudara gitu-gitu, tuh, Kang? Teman saya juga bilang, gila lu, gue kan temenan lu dari dulu. Ya, tuh. Jadi ternyata itu modus yang mereka pakai. Dan kemarin ketika saya ngomong sama pengacara saya bilang, dia bisa dituntut, memberikan janji palsu. Walaupun tidak tertulis, tapi dia bisa dituntut dengan memberikan janji palsu. Saya ngomong sama dia, pasalnya disebutin, di pasalnya Didi. Pasal 1 berapa gitu, 133 berapa gitu. 13383 apa berapa. Dia bisa dituntut dengan pasal ini, Di. Memberikan janji palsu, itu nanti larinya penipuan. Kamu bilang sama dia, saya bisa tuntut dia. Kalau kamu izinin, saya akan tuntut dia di pengadilan. Bisa juga ya? Iya. Ya, tapi lain kali lu tertulis. Iya, gua tahu. Kan saya marahin dia, teman saya. Lu teman gue dari kecil. Gua tahu bodoh lu, gua tahu pinter lu. Sekarang lu udah jadi dosen di bidang hukum perdata. Lu nggak bisa bantuin gua. Dia ketawa-ketawa. Udah gua bantuin lu. Siapa? Gua akan jadi pengacara lu. Gua punya izin. Jadi pengacaranya ya dosen hukum di Unpad. Ya deh, gue pikirin deh. Kalau lepas dari 1 Juni ini mungkin gue akan tuntut. Yang salah kan kita. Tidak melanggar ayat itu. Karena apa? Saudara. Penipuan. Oke, paham ya? Nah, jadi boleh nggak kita melanggar ayat Allah? Ternyata nggak boleh. Walaupun hal yang sepele. Tetap harus tertulis. Ketika melanggar, ya kita diajab. Diajabnya apa? Kita susah menuntutnya. Untuk mengembalikan dana kita. Tetap ajab nggak? Nah, kalau udah tahu itu ajab, apa yang kita lakukan? Tobat. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Aku melanggar firman-Mu ketika semua urusanku tertulis tapi aku tidak melakukannya ya Allah. Engkaulah yang mau menerima tobatku ya Allah. Aku berjanji ya Allah. Ampuni dosaku dan besok lusa ketika ada transaksi apapun yang bersifat muamalah dalam bentuk tidak tunai, saya akan mencatatnya dengan baik ya Allah. Jadi yang bisa saya lakukan apa sekarang? Tobat.
Itu yang pertama. Apalagi kesalahan yang kedua? Saya mikir, ya Allah, apalagi ya Allah? Aku yang pertama aku salah, aku melanggar. Yang kedua, ayat mana lagi yang aku langgar ya Allah? Surat 50 Qaf ayat 16. Aku tahu apa yang di hatimu, Allah tahu apa yang ada di hati kita. Betul nggak Bu? Ternyata Ibu, dari sekian banyak kelakuan kita hari itu, ya dari dulu ketika saya ini, masih terselip rasa sombong. Ketika saya pakai Harley, ternyata suka terselip dalam hati saya rasa sombong. Dan marah ketika ada motor, mobil yang ngalangin. Padahal lagi stres kan, ini mobilnya, motornya berat, panas. Jadi kan kalau ada motor, mobil sedikit itu kesel kan. Udah ditoet-toet masih juga ke tengah. Apa sih ini kan gue udah ngasih toet-toet, noet gitu kan. Kok masih ke tengah? Itu lama-lama ada perasaan keselnya. Padahal kan nggak salah juga. Dia kan sama-sama pemakai jalan raya kan. Tapi dalam hati saya, apalagi kalau saya dulu pakai mobil sport ya. Saya punya mobil sport ya itu gara-gara itu Bu. Lagi hari Minggu Sabtu pagi-pagi gitu. Lagi ngantuk pulang syuting tiba-tiba mobil sport. Wow, astagfirullahaladzim. Dalam hati saya, ya Allah, jujur aku iri ya Allah. Tolong cabut rasa iriku dengan aku punya rasa mobil sport. Kalau orang lain kan, sombong saya enggak. Ya Allah, tolong cabut rasa iriku ya Allah. Caranya apa? Aku punya ya Allah. Nah, alhamdulillah saya punya mobil sport. Ternyata ketika pakai mobil sport Ibu, itu ada hal yang harus saya akui tidak baik. Apa? Ketika kita naik mobil, kan itu mobil cc gede ya Bu ya. Jadi dia butuh speed tinggi. Nah ketika pakai mobil sport, waktu itu saya punyanya yang Porsche ya, yang masih daily use. Itu baru enak ketika digas itu bunyinya gini, gitu Bu. Memang mesinnya begitu Bu, aneh saja. Jadi kalau lagi ngebut nih, gitu kan Bu. Kalau digas lagi bunyinya kan gini, gitu. Itu hati saya Bu. Nikmatnya di situ Bu. Gitu. Tapi Anda tahu, Anda melanggar kecepatan mobil di jalan raya. Ya pakai mobil sport 150 mana enak Bu. 150 tuh kata kita naik dokar lu di. Karena puasnya itu memang di atas 150, 170 sampai 200 itu puas. Gitu. Nikmat Bu. Di situ saya sadar. Anda sadar nggak Di? Ketika Anda pakai mobil itu, banyak orang yang bisa kecelakaan gara-gara kamu. Atau kamu mencelakakan orang lain. Jadi sesungguhnya ketika saya lagi banyak uang itu, dengan mobil sportnya dan Harley-nya, sebenarnya sering terselip rasa sombong. Contoh, Ibu kalau pakai motor biasa, bisa nggak parkir di depan mall? Saya parkirnya di Senayan di depan. Karena memang motornya harus cc-nya gede. Dan Ibu tahu setiap datang ke situ gayanya gimana coba turun motornya. Coba, nih saya contohin. Kalau saya turun dari Scoopy dengan saya turun dari Harley. Saya pernah pengajian pakai Scoopy. Turun dari Scoopy Bu. Tapi kalau Harley Bu, memang gitu kan panjang begini. Buka. Helm juga Bu gimana? Bukannya tes. Gini Bu jalannya Bu. Busung dada. Kayak udah paling Jakarta punya kita gitu Bu. Di situ saya berpikir, ya jujur sih, aku sombong ya Allah. Aku pakai uangmu tapi aku ngerasa punyaku. Pernah nggak Ibu lihat ada teman Ibu minjem mobil Ibu tapi gayanya gimana coba? Coba. Kita yang punya mobilnya kadang-kadang malu lihat gayanya gitu kan. Kalau yang minjem kan udah kelihatan gitu, padahal minjem kan. Yang punyanya gimana Bu? Gitu kan? Sekarang Ibu bayangkan ada adipura pakai Harley turunnya petatang petenteng sama Allah yang punyanya gimana? Bener nggak? Pernah nggak Anda berpikir begitu? Anda bangga dengan apa yang Anda miliki, tapi sang pemilik hartanya gimana ngelihatnya? Contoh nih, ada orang minjem mobil Ibu atau motor Ibu, terus turun dari mobilnya gimana Bu? Iya kan? Tapi bukan punya dia kan? Yang punyanya mah biasa aja kan? Ya enggak? Pernah nggak teman mau pakai turun pakai? Petatang petenteng yang minjemnya, tapi yang punyanya
Kebayang nggak? Anda kan bukan punya Anda kan? Turun dari Harley, petatang petenteng, sementara Allah yang punyanya cuman gini aja. Gaya loh. Gitu kan. Saya bilang, ya Allah, aku jujur, aku ada sombongnya juga dalam hatiku, ya Allah. Ya udah, aku tobat ya Allah. Nah, setelah kita tobat, lalu balikin lagi nggak semuanya? Balikin lagi. Kan, oh udah tahu kan lo salah lu apa di? Oke lah untuk zakat, untuk infak, untuk sedekah kamu udah beresin. Tapi kan masih ada rasa sombong kan? Pernah nggak itu? Pernah Bu. Suatu saat saya pernah pakai mobil. Tiba-tiba di Pondok Indah parkir. Kemudian diusir mobil itu karena mobilnya kelas murah parkir di belakang jangan depan. Saya pindahin. Sampai satu saat saya bilang, oke. Ketika saya pakai mobil Ford, saya parkir di depan rumah dia dan saya nggak mau dipindahin. Dan nggak ada yang nyuruh pindah juga. Dari situ ada timbul apa Bu? Walaupun tujuannya, lu biar tahu ya. Dulu pernah gue naik mobil ini suruh parkir di belakang. Sekarang gue parkir di sini. Ada rasa apa Bu? Itu saya akui. Aku pernah ya Allah diremehin orang karena mobil. Sekarang aku pakai mobil gini dan aku, it's me. Tapi yang punya mobilnya gimana Bu? Allah cuman gini aja, minjem aja belagu katanya gitu. Bukan orang, Allah ya. Dari situ saya berpikir, oh berarti ada sombongnya juga ya. Iya ya. Ibu tahu ketika saya pakai jam agak mahal dikit. Mahal lah ya. Batuknya gimana Bu? Jamnya berkelihatan terus. Ya saya ngalamin itu Bu. Kenapa? Ya. Apalagi kalau kita lihat jamnya, oh Rolex ya. Kita gini jamnya yang lebih mahal, maksudnya? Ya, sosok belagu. Padahal kan nggak ngefek, dia kan pakai Rolex ya udah alhamdulillah. Ya ngapain kamu mesti sosok gini? Di situ ada. Ya Allah, aku jujur ya. Ketika aku pakai RM, aku agak sombong-sombong juga sih. Ya Allah. Jadi kesalahan saya satu, saya tidak mencatat transaksi tersebut. Kedua, saya masih ada rasa sombong. Oh berarti aku selama ini sombong ya. Aku kan bisa ambil kamu dengan cara kasar atau tidak kasar kan. Mungkin buat kamu kasar, tapi jangan khawatir. Ketika aku tarik semua, aku balikin lagi semuanya. Ayo udah. Ketika saya bisa menerima itu, Allah berikan kepada saya limpahan kebaikan. Melalui istri. Tiba-tiba istri saya berangkat ke Bali, terus dia ngomong, enak ya di Bali ya. Gitu. Yang pulang kapan? Enak di Bali mah terbebas pikiran katanya. Oh kalau di Jakarta banyak pikiran. Iya lihat kamu katanya. Ketawa. Akhirnya dia seminggu, 2 minggu, 3 minggu saya nanya, kamu mau pulang nggak? Kalau nggak saya kesana. Ya udah kesini. Saya kesana sebentar, cuma ngobrol-ngobrol aja. Terus saya cuma nanya gini aja. Kamu tuh betah banget ya di Bali ya. Kamu pengen punya rumah di Bali? Ya iya deh. Pilih mana? Bandung, Jogja atau Bali? Ya Bali lah. Oke, kamu mau itu ya? Ya. Saya doa langsung Bu. Ya Allah, fawarrobi samai wal ardi innahu lahakum istama'anakum tantikun. Apa yang doanya? Dikasih tahu rahasia. Nah. Dilalah saya pergi ke sana lagi, saya syuting 3 bulan. Sebenarnya syutingnya cuma seminggu. Tapi saya 3 bulan nggak pulang-pulang. Istri mulai curiga. Kamu mau pulang yang asik di sini? Kan kamu pernah di sini 3 minggu kan? Nah, kamu 3 minggu, aku 3 bulan. Oh honor mana? Habis di sini. Memang saya habisin di sini. Karena itu waktu mau tahun baru, akhirnya istri saya dan anak saya nyusul ke Bali. Nyusul, dia bilang, oh dendam ya. Saya 3 minggu, kamu 3 bulan. Kok kamu tahu sih? Saya 3 bulan. Ya aku ngecek lah ke kantor. Kamu ternyata syutingnya cuma seminggu. Oke. Tapi kan total syuting semua 1 bulan. Iya total syuting 1 bulan, tapi kamu syutingnya seminggu. Iya. Terus, uang habis kan sama kamu? Katanya kantor udah bayar sama kamu. Udah, habis. Terus masalahnya di mana? Oh, dendam, balas dendam. Enggak. Kamu tidur di mana di sini? Pingin tahu? Pingin. Serius. Ikut saya. Saya bawa.
Ini buat kamu, mau? Kamu, lah kan kamu mau rumah di sini. Sudah saya beliin buat kamu. Tapi waktu itu sejujurnya Bu, saya suka juga rumah itu. Akhirnya dia bilang, oke, biar nggak ribut, atas nama anak aja ya. Padahal saya nggak apa-apa atas nama dia atau anak itu, emang masalah buat saya gitu kan. Jadi Allah bisa balas dengan hitungan hanya beberapa waktu. Tapi Allah baru kembalikan setelah urusanmu beres gitu loh. Satu, saya mengakui bahwa saya bukan diajab tapi lagi diuji. Atau diajab? Oh diajab. Karena apa? Satu, saya tidak melakukannya secara tertulis. Dua, masih ada timbul rasa gue gitu loh. Ada gitu. Tapi ketika itu semua diambil, baru saya mikir nggak? Ah ya, salah saya. Ketika tobat, Allah balikin nggak? Hanya hitungannya itu. Jadi selama ini kita harus menyadari itu semua. Tapi ingat, apapun yang terjadi hari ini yang tinggal Anda nyari pelajaran, ada apa sih gerangan di balik semua kejadian ini. Saya berharap besok lusa Bapak dan Ibu punya ilmu yang tertinggi. Ma'asoba min musibatin illa bi'idnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Insyaallah kita punya ilmu itu. Tidak ada satupun musibah tanpa izin Allah dan Allah kasih tahu semuanya ke dalam hatimu. Ternyata itu ilmunya. Jadi Allah kasih tahu ke hati kita, oh ternyata salahku ini ya Allah. Tidak ada satu musibah yang terjadi tanpa izin Allah dan Allah beritahu ke dalam orang-orang yang beriman. Jadi Allah kasih tahu, di sebenarnya masalah kamu kan di sini, di. Satu, tidak mau tertulis. Dua, masih ada kamu sombong pakai hartaku loh, di.